Lebih-lebih waktu kita nanti dalam sakratul maut, lidah kita tidak dapat lagi mengucapkan dengan lidah, tapi harus hati kita, supaya kita ingat Allah, dan supaya kita menyaksikan Allah mengingat kita. Bahwa tanda orang hidup, dia berzikir. Orang mati, orang yang tidak berzikir. Jadi zikir ini sangat perlu bagi kita semua, karena zikir itu maknanya untuk menghilangkan kelalaian yang ada pada diri kita, dan untuk mendapatkan mazkur, yaitu orang yang kita ingat di dalam batin kita. Orang-orang yang berzikir itu dikatakan orang hidup, yang tidak berzikir itu adalah orang-orang mati. Maka zikir yang kita lakukan supaya kita dapat meningkat daripada zikir ma'al ghaflah, zikir serta lalai hati kita tidak pada Allah, kepada zikir ma'al yakbah, zikir supaya terbangun hati kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, innama u'idukum biwahidah, aku ajarkan kepadamu dengan yang satu, antakumu lillah, bahwasanya bangun untuk Allah. Tadi zikir yang kedua supaya hati kita bangun untuk Allah. Yang ketiga yaitu zikir ma'al hudur, supaya waktu kita berzikir tidak terlihat selain Allah, hanya Allah yang teringat di dalam batin kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini dari Allah, sehat dari Allah, rezeki dari Allah. Kemudian zikir ma'al ghaibah, kita berzikir yang selain Allah, diri kita hilang di dalam kita berzikir. Jadi itu zikir orang sufi, supaya kita dapat mengamalkan zikir cara sufi. Jadi zikir yang paling bagus adalah menyebut kalimah la ilaha illallah. Karena zikir kalimah la ilaha illallah itu dikatakan juga zikir kalimah tauhid, zikir kalimah Islam. Dan zikir la ilaha illallah itu untuk menghilangkan kabar-kabar nafsu, keinginan-keinginan kepada lain Allah. Dan zikir la ilaha illallah itu juga untuk menghilangkan katar-katar hati, ingatan-ingatan selain Allah. Makanya kita jangan lupa-lupa untuk berzikir. Para jemaah sekalian, kemudian kalau Anda sudah dapat berzikir ma'al ghaibah atau ma'al hudur oleh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitab Kahfur Rakim, nah itu Anda sudah menjadi orang arif. Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kalau orang arif mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti Allah mengatakan kun fayakun, adalah engkau maka ada. Jadi kalau orang arif mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti Allah mengatakan kun fayakun, adalah engkau maka ada. Karena itu kita sering-sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita belum sebagai orang arif. Kalau orang arif, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang Bismillahirrahmanirrahim, amal lagakan Allah kan kun fayakun, adalah engkau maka.
para jemaah sekalian bahwa kita disuruh untuk memutuskan bercerai dengan Allah. Mana bercerai dengan Allah, mengingat selain Allah berarti bercerai dengan Allah. Kita sewaktu-waktu kita melatih diri kita supaya jangan mengingat selain Allah dan diri kita, supaya kita dapat berkumpul dengan Allah, supaya kita dapat panah di dalam wujud Allah. Sebab kalau kita teringat kepada lain Allah, kepada anak umpama, maka kita teringat bagaimana cari untuk memberi makan anak, pakaian anak, pendidikan anak. Jadi berkepanjangan terus, sehingga kita bisa lalai. Oleh karena itu, kalau kita sudah teringat Allah, maka Allah itu mengurus anak-anak kita, keperluan kita dan kita sendiri. Para hadirin hadirat sekalian, hanya bagi kita semua dapat yaitu berzikir dengan baik. Zikir itu terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah zikir jali, yang kedua zikir khafi, yang ketiga zikir hakiki. Zikir jali itu kita menyebut dengan lidah. Makna jali terang, bahwa di samping kita menyebut dengan lidah, hati kita mengingat Allah. Itu zikir jali. Yang kedua zikir khafi. Jadi kita tidak lagi menyebut dengan lidah, cuma hati kita berzikir. Jadi kalau bagi orang suluk, kita dapat bermurakabah, dapat wukuf. Artinya tidak menyebut lagi dengan lidah. Dapat dengan syuhud, roh kita saja menyaksikan keberadaan Allah. Itu adalah zikir khafi, untuk menolak kemalasan atau kelalaian di dalam hati kita. Jadi zikir khafi ini oleh ulama tasawuf lebih bagus daripada zikir jali. Tadi diajarkan di dalam tasawuf kita bermurakabah. Ada istilahnya murakabah mutlak, ada istilahnya murakabah ahliyatul af'al atau murakabah ma'iyah. Dan ketiga adalah zikir hakiki, berarti Allah yang berzikir, tidak lagi kita yang berzikir. Sebelum ada kita, Allah telah mengingat kita bahwa kalau tidak Allah mengingat kita, maka kita tidak ada. Jadi bahwa itu dikatakan zikir hakiki. Sebelum ada kita, Allah telah mengingat. Jadi zikir di waktu panah, di waktu tidak ada wujud, itu dikatakan zikir hakiki. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat Allah itu lebih besar daripada ingat kita kepada Allah. Kalau ditanya orang kita, mana yang banyak Allah mengingat kita daripada kita mengingat Allah? Nah, lebih banyak Allah mengingat kita daripada kalau kita umpamanya tidak diingat oleh Allah, kita tidak diberikan kesehatan, kita tidak diberikan rezeki, tidak diberikan umur, maka Allah itu lebih banyak mengingat kita daripada kita mengingat Allah. Jadi zikir bahwa yang demikian itu supaya juga dapat kita melatih-latih, lebih-lebih waktu kita nanti
dalam sakratul maut. Sudah kita tidak dapat lagi mengucapkan dengan lidah, tapi harus hati kita, supaya kita ingat Allah, dan supaya kita menyaksikan Allah mengingat kita. Para jemaah sekalian, sebagaimana tadi diterangkan oleh Abi Syukri Daud, saya datang ke Banda Aceh ini sudah lebih 20 tahun. Pada setiap bulan, tempatnya berpindah-pindah. Sebab banyak sekali daripada ulama MPO Aceh menghalang-halangi ajaran kesufian, ajaran tasawuf. Karena mereka hanya tahu ajaran akidah, ajaran hukum syara, ajaran tasawuf sekedar akhlak. Tapi tasawuf dalam bentuk tarekat, mereka belum tahu. Bagaimana kata Abdurrahman Al-Ahbari, habada tarikatus sufiyah yahdi Allah ilal martabatil aliyah. Alangkah bagusnya tarikat sufi yang dapat membawa engkau kepada martabat yang tinggi.